terlihat? Oke, ya sudah. Oke. Jadi di sini saya akan hasil diskusi E14.3. Soalnya US mengakuisisi Star, perusahaan British, pada harga $880 US saat current rate-nya $1,55 per pound sterling. Nah, karena PAI perusahaan US, mata uang pelaporan induk itu adalah US dollar. Lalu karena STA perusahaan, maka mata uang fungsionalnya kemungkinan besar adalah pound sterling. Karena kita harus memberi pound sterling ke dolar, maka kita menggunakan translasi atau current rate method. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung excess value-nya. Cost of investment-nya $880 Amerika. Lalu tidak ada larangan persen diakuinya, kita anggap ini sangat ini book value of net asset. Book value of net asset itu biasanya adalah RE dan common stock. Untuk diketahui ada perubahan untuk fair value dari land equipment, maka kita hitung equity. Dan karena 100 sterling, land-nya 100.000 sterling ke 200.000 pound sterling. Untuk building 250.000 pound sterling, lalu equity 50.000 ke 1.000. Maka didapatkan totalnya adalah 650.000 pound sterling. Untuk liability-nya tetap karena tidak ada sesuai ke fair value, maka liability tetap 50.000 pound sterling dan notes payable-nya tetap 150.000 pound sterling. Maka didapatkan total liability 200.000 pound sterling. Untuk menghitung equity, kita angkat dikurangi total liability, maka didapatkan 150.000 pound sterling. Dalam pound sterling, maka kita kalikan dengan current rate-nya, yaitu $1,55 per pound sterling. Maka didapat 697.500, lalu dikurangkan, mendapat excess value yaitu 182.500. Kita disuruh untuk membuat laporan keuangan tanggal 1 Januari 2016 sesaat setelah kombinasi bisnis. Di sini kita sesuaikan current rate-nya dari parent itu $3 juta dikurangi cash yang keluar yaitu $880 ditambah dengan current asset dari si subsidiary yang dikalikan dengan current rate. Semua dikalikan current rate karena kita memakai metode translasi, maka didapat sekian. Land juga seperti itu, tinggal kita tambahkan sampai equipment. Lalu goodwill tadi kita masukkan saldo yang sudah kita hitung yaitu 182.500, maka didapatkan total asetnya $6.310. Lalu untuk liability dan return earning kita tambahkan juga dari parent sama subsidiary untuk liability-nya. Lalu untuk capital stock kita hanya menghitung karena ini pembukuannya dari parent, kita menghitung dari parent saja yaitu $3 juta dan
$1.400.000, maka didapatkan $6.310.000. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih ya. Lanjut yang berikutnya. Izin share screen ya, Pak. Yuk. Baik, selanjutnya saya akan membahas exercise 14.4. Di sini di soal diketahui bahwa PT Keraton, sebuah perusahaan di Indonesia, memiliki 100% saham Singa Company atau sebuah perusahaan di Singapura. Kemudian mata uang fungsional untuk PT Keraton adalah rupiah dan untuk Singa Company itu dolar Singapura. Closing rate yang berlaku di akhir tahun 2016 yaitu Rp9.800 per dolar Singapura dan historical rate-nya Rp9.300. Kemudian juga diketahui cost of net building senilai $150.000 Singapura. Yang ditanyakan yaitu tentukan nilai net building yang disajikan pada yang pertama foreign currency statement, yang kedua pada remeasured statement, dan yang ketiga pada translated statement. Pembahasannya, yang pertama nilai net building yang disajikan pada foreign currency statement, yaitu senilai historical cost dalam dolar Singapura, yaitu $150.000 Singapura. Kemudian yang kedua, nilai net building yang disajikan pada remeasured statement, yaitu nilai konversi dari historical cost net building dari dolar Singapura ke rupiah dengan menggunakan historical rate, yaitu $150.000 dikali historical rate-nya Rp9.300. Hasilnya Rp1.395.000.000. Kemudian yang ketiga, nilai net building yang disajikan pada translated statement, yaitu nilai konversi dari historical cost building dari dolar Singapura ke rupiah dengan menggunakan current rate atau rate yang berlaku di tanggal neraca, yaitu $150.000 dikali 9.800. Nilainya Rp1.470.000.000. Sekian, Pak. Oke, makasih ya. Ini karena building, maka ketika di remeasure pakai historical rate. Oke. Lanjutnya, berikut. Izin share screen, Pak. Ya, suara kamu kecil sekali ya. Sudah belum, Pak? Nah, udah. Sekarang baru jelas sekali. Sekarang E14.5. Pada 1 Januari 2016, Grab Company, perusahaan dari Thailand, mendapatkan 80% interest dari Shin Company, perusahaan dari Jepang, seharga 150 miliar Thai Baht pada 1 Januari 2016. Saat itu, book value dari net asset Shin sama dengan fair value, dan ada sisa 10 tahun paten. Shin's equity terdiri dari 300 miliar common stock dan 50 miliar retained earning. Shin's functional currency itu yen Jepang. Kemudian nilai tukar mata uang Jepang yen pada 2016 adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari 2016, 0,3 Thai Baht. Pada rata-rata 2016, 0,28 Thai Baht. Dan pada akhir 31 Desember 2016, 0,32 Thai Baht. Kemudian kita disuruh untuk mencari yang pertama,
menentukan excess amortization pada Taibat tahun 2016, dan yang kedua, menyiapkan entry jurnal untuk mencatat amortisasi. Kemudian, yang pertama, kita menentukan dulu excess atau paten dari implied value dikurangi book value. Implied fair value of sin didapat dari 150 miliar dibagi 80%, sehingga didapat 187.500 miliar Taibat. Kemudian book value terdiri dari 300 miliar common stock dan 50 miliar retained earning, sehingga 350 dikalikan 0,3, sehingga didapat 105 miliar. Kemudian paten didapat dari selisih 187.500 dikurangi 105 miliar. Didapat 82.500 juta Taibat. Kemudian kita ubah ke yen dulu, 82.500 juta dibagi 0,3, sehingga didapat 275 miliar yen. Kemudian karena amortisasi paten selama 10 tahun, kita bagi dengan 10, sehingga didapat 27.500 juta yen. Kemudian karena itu kita ditanya untuk tahun 2016, kita kalikan lagi dengan rata-rata 0,28, sehingga didapat 7.700.000.000 Taibat. Kemudian yang untuk soal nomor 2, kita disuruh untuk mencatat jurnal. Yang income from S sudah diketahui tadi, amortisasi sebesar 7.700.000.000. Kemudian kita mencari nilai equity dengan cara beginning paten 275 miliar yen dikalikan 0,3, 82.500 juta, kemudian dikurangi dengan amortisasi sebesar 7.700.000.000, sehingga didapat 74.800 juta. Kemudian ending paten 275 miliar dikurangi 27.500 juta, 247.500 juta dikalikan dengan 0,32, sehingga selisih antara 79.200.000.000 dikurangi dengan 74.800 juta, itu kan 4.400.000.000. Itu menjadi equity adjustment, dan investment in sin merupakan selisih dari income from sin dan equity adjustment. Terima kasih. Oke, makasih. Lanjut berikutnya. Izin share screen, Pak. Ya. Sudah terlihat, Pak? Apa sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Saya akan mencoba menjelaskan soal E14.6. Soalnya yaitu PAL mengakuisisi semua saham milik STA dari Britain pada 1 Januari 2016 senilai $163.800. Saat itu, STA memiliki saham senilai 60.000 pound sterling dan retained earnings senilai 30.000 pound sterling. Aset dan liabilitas STA dinilai dalam fair value, kecuali untuk equipment-nya memiliki under value sebesar 6.000 dan masa manfaat 3 tahun. Kemudian excess saat akuisisi akan dialokasikan ke paten dengan masa manfaat 10 tahun. Exchange rate-nya diketahui pada 1 Januari sebesar $1,66, average rate-nya $1,65, dan 31 Desember exchange rate-nya 1,64. Yang pertama, tentukan nilai unrealized translation gain atau loss pada 31 Desember 2016 terkait perbedaan cost atau book value equipment. Jadi diketahui under value equipment-nya senilai 6.000 pound sterling. Kemudian kita cari depresiasinya dengan cara membagi under value dengan masa manfaat. 6.000 dibagi 3 didapat 2.000 pound sterling. Kemudian cari nilai under value equipment yang belum terdepresiasi diperoleh 4.000, 6.000 dikurangi 2.000.
Kemudian untuk mencari equity adjustment dengan cara membandingkan beginning undervalue equipment dengan ending undervalue dan ditambah depreciation expense. Ending undervalue-nya diketahui 4.000 pound sterling dikali dengan rate pada 31 Desember 1,64 diperoleh 6560 dan depresiasinya diketahui 2.000 dikali dengan average rate-nya 1,65 diperoleh 3.300 kemudian dijumlahkan menjadi didapat 9860 dibandingkan dengan undervalue beginning 6.000 dikali 1,66 diperoleh 9960 kemudian diperoleh equity adjustment loss-nya senilai $100. Kemudian nomor 2, tentukan nilai gain atau loss pada paten. Diketahui cost of investment-nya $163.800, kemudian BV equity 90.000 pound sterling dari capital stock-nya 60.000 dan returning 30.000 dikali dengan rate pada akuisisi 1,66 kemudian diperoleh nilai BV equity 149.400 dan excess value-nya diketahui 14.400 dialokasikan sebesar 9.900 ke undervalue equipment sehingga diperoleh excess atau paten senilai $4.440. Untuk mencari amortisasi expense-nya kita harus mengkonversi paten menjadi pound sterling dengan cara 4.440 dibagi 1,66 diperoleh 2675 pound sterling. Kemudian amortisasi expense diperoleh dari 2675 dibagi 10 yaitu 268 pound sterling. Amortisasi diperoleh dari 2675 dikurangi 268 didapat 2407 pound sterling. Kemudian untuk mencari equity adjustment sama dengan cara nomor 1, membandingkan beginning paten dengan unamortisasi dan amortisasi paten. Unamortisasi paten diketahui 2407 dikali dengan 1,64 didapat 3947. Kemudian amortisasinya diketahui 268 dikali dengan 1,65 didapat 442. Ini dijumlahkan diperoleh 4389 diselisihkan dengan beginning paten 440 sehingga diperoleh equity adjustment loss-nya $51. Oke, makasih ya. Silakan berikutnya. Share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Saya akan mencoba menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dari soal nomor E14.7. Pada Januari 2016, Minang, sebuah perusahaan dari Malaysia, mengakuisisi 90% Urdin AG dari Jerman seharga 180 juta ringgit Malaysia. Book value-nya si Aden itu sama dengan fair value-nya pada tanggal tersebut, kecuali equipment-nya under value sebesar 500.000 euro dan serta under value land sebesar 1 juta euro. Equity Arden pada tanggal tersebut terdiri dari 50 juta common stock serta RE 20 juta. Ditanya underlies translation gain or loss pada 31 Desember relating to excess transaction. Cost-nya sebesar 180 juta, lalu dicari implied value-nya sebesar 200 juta. Kemudian diketahui book value-nya dengan total 70 juta dikali dengan current rate pada 1 Januari 2016, yaitu sebesar 0,4 Malaysian ringgit. Dan hasilnya 28 juta.
Didapat excess cost over book value acquired-nya sebesar 172 juta. Kemudian excess allocate-nya untuk undervalue equipment sebesar 500.000 dikali dengan current rate sebesar 0,4 pada tanggal 1 Januari. Didapat 200.000 Malaysian ringgit dan untuk undervalue lainnya didapat sebesar 400.000 Malaysian ringgit. Untuk equity adjustment pada 31 Desember 2016. Excess on 1 Januari 2016 sebesar 200 untuk equipment dan sebesar 400.000 untuk land. Lalu excess pada 31 Desember 2016 untuk equipment excess tadi sebesar 500.000 dikali dengan current rate pada 31 Desember 2016 didapat 210.000 dan untuk land didapat 420.000. Sehingga equity adjustment from translation didapat total gain 30.000 dengan perincian 10.000 dari equipment dan sisanya 20.000 dari land. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Yang terakhir. Izin saran, Pak. Ya. Baik, kami dari kelompok 8 di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang soal exercise 14.8. Yang soal pertama, di sini Faye mempunyai kerugian selisih kurs sebesar $15.000 pada akhir tahun Desember 31 2016 dan harus menentukan penyesuaian pada akhir tahun. Itu ya, Faye mempunyai penyesuaian equity sebesar 8.000 dari penjabaran akun yang seluruhnya dimiliki oleh subsidiary pada akhir tahun 2016. Lalu Faye mempunyai akun payable yang tidak terkait dalam yang utang pemasoknya itu tidak terkait dan harus dibayar sesuai mata uang lokal pemasok tersebut. The US dollar itu terkait equivalent on the payable was $60.000 pada 31 Oktober dan invoice date-nya $60.000 pada 31 2016. Pada consolidated income statement FY 2016, berapa jumlah yang harus dimasukkan dalam kerugian selisih kursnya? Oke, cara menghitungnya adalah kita masukkan kerugian selisih kursnya pada akhir tahun 2016, yaitu sebesar 15.000, lalu kita kurangkan dengan exchange gain on akun payable-nya, yaitu 4.000 yang didapat dari hutang awal tadi sebesar 64.000 dikurangi dengan penyesuaian saldo akhir yang telah disesuaikan yaitu sebesar 60.000, yaitu jadi 4.000, jadi 15 kurang 4 yaitu 11.000. Yang nomor 2, pada 1 Januari 2016 perusahaan BEN membentuk anak perusahaan. Lalu pada 5 Februari 2016 anak perusahaan dari BEN ini membeli 100.000 local currency units inventory yaitu sebesar 25.000. Lalu anak perusahaan ini functional currency-nya itu US dollar. Lalu nilai tukarnya 2,2 local currency unit menjadi $1 pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016 dan 2 local currency unit menjadi $1 pada 1 Juli 2016 menjadi 31 Desember 2015. Nah, jadi di sini kita harus mengukur kembali inventory balance-nya menjadi dolar. Nah, caranya
kita jabar. Ini merupakan metode measurement dan kita harus jabarkan ke dalam historical rate, yaitu dengan 20.000 saldo 20.000 tadi kita bagi dengan historical rate-nya sebesar 2,2. Jadi 25.000 kita bagi 2,2 jadi $11.304. Lalu soal ketiga, perusahaan D ini memiliki perusahaan anak dengan 3.600.000 local currency unit PPE sebelum penyesuaian akumulasi depresiasi pada 31 Desember 2018. Pada jumlah tersebut 2.400.000 local currency unit diakuisisi pada 2018 dan pada saat itu nilai tukarnya 1,6 local currency unit menjadi $1 dan 1.200.000 local currency unit diakuisisi pada 2017 dan pada saat itu nilai tukarnya adalah 1,8 local currency unit menjadi $1. Nah, nilai tukar pada 31 Desember 2018 yaitu 2 local currency unit menjadi $1 dan weighted average-nya selama 2018 yaitu 1,92 local currency unit yaitu $1. Dan functional currency dari anak perusahaannya tersebut adalah US dollar dan kita asumsikan PPE-nya itu menggunakan metode slack run method dan itu periodenya 10 tahun tanpa salvage value dan kita disuruh berapa depreciation expense-nya yang terkait dengan anak perusahaan, PPE anak perusahaan yang harus dibebankan kepada income statement dari perusahaan di ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita membuat dalam tabel, yaitu kita bagi dalam 2 tahun, yaitu pada PPE pada tahun 2018 itu sebesar 7.400 local currency unit, dan tahun 2017 yaitu ada PPE-nya itu sebesar 1.200.000. Terus kita ubah ke dalam dolar, kan tadi kita menggunakan karena ini merupakan lemma Sorman, kita menggunakan historical unit, itu kita pakai yang 1,6 dan 1,8. Jadi kita bagi 2.400 bagi 1,6 yaitu sebesar PPE-nya menjadi $1.500.000 dan pada tahun 2017 PPE-nya menjadi 667.000. Lalu kita amortisasi sebesar 10 tahun. Jadi annual depreciation-nya pada tahun 2016 yaitu 150.000 dan annual depreciation pada tahun 2017 yaitu 66.667 dan dengan totalnya yaitu $216.667. Nomor 4, The Clear Company mempunyai anak perusahaan yang memiliki net income-nya pada akhir tahun yaitu 4.800.000 local currency unit yang sudah dijabarkan menjadi $800.000. Dan pada 15 Oktober nilai tukar tersebut 5 Oktober 2015 nilai tukar tersebut menjadi 5,7 local currency unit menjadi $1 dan anak perusahaan membayar dividen tersebut kepada Kruk 2.400.000 local currency unit. Lalu nilai tukar itu pada 31 adalah 5,9 local currency unit menjadi $1. Pertanyaannya berapa nilai tukar yang harus dijabarkan dalam dividen final statement pada 31 Desember 2016? Yaitu yang A, karena ini adalah nilai tukar yang berlaku pada saat dividen dibayarkan. Jadi kita harus memakai yang 5,7 ini. Lalu nomor 5, perusahaan The Gem Company menggunakan current method pada saat menerjemahkan anak perusahaan
jumlah anak perusahaan pada 31 Desember 2016. Pada saat itu GEM mempunyai anak perusahaan tersebut dengan 1.500.000 local currency unit pada long term receivables-nya dan 2.400.000 local currency unit pada long term debt. Nah, nilai tukar tersebut lalu nilai tersebut pada 31 2016 adalah 1,5 local currency unit menjadi $1. Lalu nah, kita harus menghitungnya long term receivables-nya ini merupakan translation dan kita harus menggunakan rate yang 1,5 yang current rate. Itu jadi kita hitung 1.500.000 kita bagi dalam 1,5 menjadi 1 juta, atau long term-nya 2.400 kita bagi 1,5 menjadi 1.600.000. Lalu nomor 6. Nah, ini merupakan balance sheet dari anak perusahaan pada 31 Desember 2015 yang telah diterjemahkan jadi US dollar. Nah, jadi pertanyaannya berapa jumlah total yang harus dimasukkan dalam ini balance sheet ini pada tahun 31 2015? Itu kita harus memasukkan semuanya ketiga akun tersebut dalam kanan lab, yaitu kita pilih yang C. Yang ketujuh, kita harus menghitung kumulatif inflation rate-nya, yaitu dengan indeks tahun ketiga yaitu 330, kita kurangkan dengan basisnya 150, kita bagi dengan basis lagi 150, dapat hasil 120%. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Itu untuk materi kita minggu ini. Minggu depan ada kuis sekitar maksimal 40 menit ya. Saya malah belum desain, tapi kalau bisa setengah jam lah. Materinya minggu pertama sampai minggu kedua. Biar kalian ada nilai kuisnya. Terus nanti minggu terakhir ada lagi untuk materi 4 minggu. Sama itu satu ya. Yang kedua nanti tolong dibagi problemnya. Problem 1 dan problem 4 satu kelompok, problem 2 dan problem 5 satu kelompok, problem 3 dan problem 6 satu kelompok, problem 7 satu kelompok, problem 8 satu kelompok, dan problem 9 satu kelompok. Ya, itu secara keseluruhan yang minggu ini ya. Minggu depan, untuk minggu depan saya sudah memberikan materi 2 minggu, itu sudah saya upload. Videonya saya agak panjangkan karena saya memberikan penjelasan tambahan. Sama seperti materi minggu lalu, minggu ini, 2 minggu ke depan tuh banyak yang tidak kalian pahami dari sisi aspek bisnisnya. Jadi tolong pelan-pelan ya dibaca, dipelajari. Sebenarnya semuanya gampang, tapi karena nggak tahu, banyak yang nggak tahu, jadi harus punya basis pengetahuan dulu untuk bisa memahami. Nah itu dipelajari, silakan dipelajari juga. Kalau bisa agak cepat ya kalian pelajari, sehingga kita punya waktu agak banyak nanti kalau kalian latihan-latihan gitu loh, supaya kalian nggak terlalu khawatir nanti kan. Kalian udah ngerti tuh masalahnya dalam ujian nanti kan soalnya bisa banyak, jadi saya ingin kalian begitu ngeliat soal langsung bisa mengerjakan, terus cepat dikerjakan gitu ya, jangan terlalu terpaku, ini jawabannya apa, soalnya nggak jelas gitu. Makanya perlu latihan banyak, dan banyak hal yang nggak perlu dipahami. Dan kalian jangan salah juga ya, ini nggak, materi yang terutama terkait dengan instrumen keuangan sama kurs ini nggak banyak dikuasai juga gitu. Tapi lihat-lihat aja gitu, kalau misalnya kalian menemukan ada perbedaan penjelasan dengan dosen lain, komunikasikan sama saya juga ya, siapa tahu ada hal yang memang belum saya cover atau kita berbeda pandangan dan sebagainya. Itu saja dari saya ya, sampai ketemu minggu depan, selamat belajar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak.